Iya, sekarang saya mau nanya ke Bu Fadila nih. Gimana Bu Fadila? Pantas gak Bu nyanyiin lagu ini di pondok pesantren atau di masjid gitu Bu? Silakan Bu. Ya, pantas nggak pantas itu relatif. Saya rasa sih nggak masalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, beberapa hari yang lalu ya, saya mengomentari Ponpes Al Zaitun ya, dan Panji Gumilang yang menyanyikan lagu Yahudi. Ya, alhamdulillah diganti dengan lagu Yahudi, kemudian salam Yahudi, ya. Hal ini saya tanggapin. Lalu di sini ada orang Kristen, ya, ada orang Kristen yang membela Al Zaitun, pondok pesantren Al Zaitun. Ini orang Kristen loh yang membela. Jadi memang sih kalau hal yang nyeleneh-nyeleneh dalam Islam itu biasa, itu sering dibela oleh orang Kristen. Orang Kristen ikut nimbrung membela hal yang nyeleneh, ya. Ya, bagaimana videonya? Di sini ada beberapa orang yang membela Ponpes Al Zaitun. Makanya dari simak videonya dari awal sampai akhir ya. Baik, mari kita simak sama-sama. Iya, sekarang saya mau nanya ke Bu Fadila nih. Gimana Bu Fadila? Pantas gak Bu nyanyiin lagu ini di pondok pesantren atau di masjid gitu Bu? Silakan Bu. Ya, pantas nggak pantas itu relatif. Saya rasa sih nggak masalah ya. Saya nggak tahu apakah itu selama itu di masjid atau di mana gitu ya. Mungkin dia punya hall atau apa gitu ya. Barangkali di situ ya. Nggak masalah selagi apakah dengan menyanyikan lagu itu akidahmu langsung berubah menjadi seorang Yahudi atau apa gitu kan enggak. Dan intinya arti di dalam lagu itu kan mengucapkan salam sejahtera kan. Kalau misalnya digantikan kayak punyanya Cak Nun itu, kalau digantikan dengan bahasa Arab ya assalamualaikum kan gitu. Nah, nggak ada yang salah sih. Yang salah waktunya dan situasinya si Panji Gumilang ini. Ya kan nggak ada yang salah. Ketika Cak Nun menyanyikan lagu itu nggak salah kok, nggak ada yang salah. Sama halnya misalnya nih, misalnya tuh ada kan viral tuh sholawat di dalam gereja. Ya kalau saya bilang sholawat di dalam gereja ya sah-sah aja. Selagi yang bersolawat itu mereka gitu loh. Karena sholawat itu kan mendoakan. Atau mungkin kayak misalnya lagu yang dulu sempat viral sekali. Orang Arab menyanyikan lagu Deck the Holy Boat of Holy. Dengan kata-kata la 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 ilaha illallah. Nah itu orang Kristen boleh. Jangan. Makna lagunya itu loh. Itu pernyataan pengakuan imanmu. Kalau dia mau mengubah itu dengan ya terserah dia, yang penting kamu jangan nyanyiin, gitu loh. Nah, selagi itu bisa menjadi mengubah kata-katanya itu menunjukkan perubahan iman gitu loh. Paham ya Pak TR ya? Iya. Perubahan iman. Misal lagu itu kan Deck the Holy Boat of Holy. Orang Kristen nggak tahu, wah hebat ini lagu bahasa Arab. Padahal itu bukan translate dari lagu Deck the Hall, tetapi digubah dengan apa pernyataan iman. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lah itu baru aneh gitu loh. Kalau misalnya Shalom, Heavenly Shalom Alaihim, itu kan bukan pernyataan iman. Kalau kita bilang bukan pengakuan iman. Itu cuma lagu biasa saja. Kalau itu saya nggak masalah sih. Yang jadi masalah adalah waktunya kurang tepat. Itu aja sih Pak TR. Buktinya Pak Cak Nun nyanyi juga nggak masalah. Sampai sekarang biasa-biasa aja. Oke. Itu. Jadi ikhwafillah, itulah perlunya kita menjelaskan ya, menjelaskan kepada mereka agar teman-teman di luar Islam ini paham ya. Ini ya, bahwa dalam Islam itu dilarang meniru akidah orang lain. Dilarang meniru akidah atau keyakinan agama lain ya. Karena agama Islam itu agama yang berdiri sendiri. Harus kita pahami semua itu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, Ibu Fadila ini yang tadi ngomong itu adalah dia mengaku sebagai orang yang murtad atau murtadin, tapi nggak pernah belajar sewaktu
masih di agama Islam. Dalam Islam itu ada dua hal yang berkaitan. Ada dua hal yang berkaitan ya. Ini khususnya kawan-kawan Kristen dan non-muslim lainnya yang harus kita pahami, yaitu ada dua hal yang berkaitan. Apa itu? Yaitu muamalah dan akidah. Muamalah ya. Muamalah itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan akidah itu adalah keyakinan, ya, keyakinan kita. Nah, kalau akidah kita salah, maka sudah pasti muamalah kita dengan orang lain itu akan melenceng, bahkan salah, bahkan tidak benar, ya. Nah, dalam Islam, larangan-larangan meniru orang lain, larangan meniru agama orang lain, larangan meniru akidah-akidah orang lain itu sudah sangat jelas dalilnya. Ada 3 dalil. Yang pertama adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hadis. Barang siapa yang meniru ya sebuah kaum, sebuah agama orang lain, akidah orang lain, fahuwa minhum, maka dia sudah termasuk dari golongan mereka. Ya, itu dalil pertama. Dalil yang kedua adalah la tasyabbahu bil yahudi. Ini sudah jelas hadisnya bahwa janganlah engkau kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Ya. Yang ketiga adalah la tabda'us salama bil yahudi. Jangan memulai salam kepada orang-orang Yahudi. Nah, pernah itu orang Yahudi memberikan salam dalam sejarah ya kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum, kata orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW hanya menjawab waalaikum. Ya, itu jawabannya. Secara casing kalau kita kita tetap Islam, kita tetap beragama Islam secara casing, tapi akidah kita sudah melenceng, ya. Jadi memang tidak langsung jadi orang Yahudi kalau kita meniru mereka. Kalau hanya mengucapkan salam alaihim, ya misalkan ya, salam Yahudi. Kenapa? Salam Yahudi ini digunakan untuk beribadah mereka. Kalau mereka beribadah, kan sudah berubah akidah kita. Kita sudah mencampur adukan mana antara akidah kita, keyakinan kita orang Islam dengan akidah mereka, meniru mereka. Jadi sudah sangat lengkap dalam Islam itu dalilnya. Larangannya sudah jelas ya, tidak boleh. Nah, kalau sekedar berteman, berkomunikasi, boleh, nggak masalah ya. Karena kita sebagai sama manusia harus menghormati memang. Tapi jangan dicampur adukan antara akidah keyakinan kita dengan akidah mereka. Nah, baik, kita lanjut ya. Ini ada lagi murtadin yang ngaku murtadin yang ikut membela orang Kristen ya. Panji Gumilang. Baik, mari kita simak sama-sama. Oke, makasih Bu Fadila. Sekarang saya mau tanya ke Bu Fatimah deh. Gimana Bu Fatimah? Masalah gak Bu? Pertanyaannya si PI ini saja nih kayaknya sudah, menurut saya ini mungkin sudah terlanjur dia mindsetnya Pak Gumilang ini berbicara di pesantren gitu ya, mungkin di masjid atau mungkin di tempat studinya para santri gitu ya. Tapi kalau dilihat dari lokasinya ini sepertinya betul yang dikatakan Pak Dian tadi, ini semacam aula. Aula itu mungkin tempat forum yang bisa dikatakan lebih netral ya. Lebih netral itu mungkin mereka ingin membahas sesuatu yang tadi yang dikatakan Pak Rusli, itu bicara tentang kegiatan pertanian ya Pak ya, ingin belajar bertani di Israel. Maka syaratnya memang di sana tadi seperti diungkapkan Pak Rusli, harus menyanyi Hafizu Shalom Alaihim begitu. Bapak Ibu semuanya, yang kedua ini namanya Fatimah Sedekah. Jadi nama aslinya ini Yeri. Ya, orang ini ngaku murtadin. Menurut saya sih murtadin odong-odong. Karena kenapa? Pernah itu baca Al-Quran, ya bacaan Qurannya salah-salah dan surahnya salah juga. Sudah pernah kita bahas, ya. Dia mengatakan bahwa nggak masalah dong kalau misalkan meniru salam Yahudi. Ketika Panji Gumilang mengucapkan salam Yahudi, katanya nggak masalah, ya. Jadi begini ya, penjelasan Pak Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, dan Fatimah Sedekah ini sangat berbeda ya. Berbeda sekali ya. Bukan masalah pertanian yang diurus di Ponpes Al Zaitun. Jadi bukannya, sekali lagi bawahi, bukan masalah pertanian. Perlu kita ketahui bahwa ini komentar antara Panji Gumilang dengan Fatimah Sedekah ini sangat tidak nyambung ya, sangat tidak nyambung. Baik, mari kita lanjutkan. Nah kemudian kalau tanggapannya, pantas nggak sih pesantren
menyanyikan lagu Yahudi Avenu Shalom Aleichem misalkan. Kalau menurut saya ya pantas-pantas aja, ini kan soal bahasa doang. Yang jadi masalah kan Indonesia ini ya, terutama nih Muslim Indonesia ini terlalu parnoan ya, atau bisa dikatakan mungkin lebih mabuk agama, atau barangkali mungkin kurang luas pikniknya ya. Jadi mungkin di kolom situ saja gitu ya. Jadi pengetahuannya kalau Islam itu harus Arab ya. Nah, kemudian bahasa Ibrani itu kafir begitu ya. Jadi mereka pemikirannya mungkin hanya sebatas itu. Ikhwafillah, baik berbicara pantas atau tidak pantas. Ini yang dibahas tadi ya, si Fatimah Sedekah ini. Jadi jelas tidak pantas. Ya, tidak pantas dong pesantren itu tempatnya belajar agama Islam. Sekali lagi, sangat tidak pantas. Karena kenapa? Pesantren itu tempatnya belajar agama Islam. Maka yang diajarkan harus tentang agama Islam, bukan agama lain. Kalau pendidikan formal dengan beda dong dengan pondok pesantren. Sangat beda. Kalau pendidikan formal ya silakan. Pondok pesantren harus belajar agama Islam, bukan agama seperti Yahudi ataupun agama-agama lain. Ya, kalau mau belajar ya di luar Islam, ya kalau mau menyanyikan salam-salam di luar Islam ya silakan pakai nyanyian, bisa pakai Indonesia Raya bisa dan sebagainya kan, Indonesia Raya dan seterusnya kan bisa seperti itu. Ngapain pakai lagu-lagu lain? Jadi nggak perlu pakai nyanyian agama lain. Jadi jawabannya sudah jelas di sini, tidaklah pantas. Baik, mari kita lanjut. Maka mereka tidak memikirkan isi daripada kalimat itu. Kalau hanya semacam damai sejahtera bagimu, Avenu Shalom Aleichem gitu ya, itu sebenarnya cuma hanya kalimat yang memberikan salam saja kalau ini bagi orang yang memiliki pengertian. Nah, kemudian kalau seandainya ditanya boleh nggak sih di dalam pesantren itu menyanyikan lagu Yahudi gitu ya, sebenarnya kalau mereka mengatakan tidak boleh, seharusnya segala kayak doktrin, nah kemudian mereka membahas kitab orang Yahudi, membahas para nabi Yahudi, itu nggak perlu juga kalau begitu gitu loh, nggak boleh ya kan? Mereka nggak menyadari dalam kitab mereka sendiri saja selalu menyebut orang Yahudi, nah kemudian mereka juga selalu membahas bahasa Ibrani ya, tetapi kok kenapa hanya seperti ini saja menjadi polemik atau kontroversi gitu loh di negara kita. Makanya negara kita ini lagi disorot ya dari pihak luar. Nah, inilah yang mencampur adukan akidah, yang disebut dengan mencampur adukan dengan akidah, dengan muamalah yang mana akidah, mana muamalah dia tidak mengerti, ya. Orang tadi sudah jelas. Jadi kata dia tadi ini ya, ini kan cuman lagu, ya, isinya salam damai, itu kata dia. Ya betul, itu komentar saya, betul. Tapi ingat, lagu itu yang salam aleichem, ya, Avenu Shalom Aleichem, ya itu lagu Yahudi. Lagu itu ya, seperti yang saya pakai tadi di awal, bahwa lagu ini tidak hanya digunakan untuk menyapa, tapi orang Yahudi menggunakan lagu ini untuk menggunakan dalam ibadah mereka. Ibadah mereka yaitu hari Sabat. Hari Sabat, ya mereka menggunakan lagu-lagu itu. Nah, kalau berkaitan dengan akidah, maka sudah jelas tidak boleh dalam Islam, ya. Dalam Islam itu dalilnya sudah jelas. Akidah kita lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Akidah bagiku akidahku, bagimu akidahmu, keyakinanmu. Ya, jadi sudah jelas ya, tidak boleh mencampur adukan dengan akidah. Jadi lisan ini, dengan lisan kita bisa pindah agama, dengan lisan kita bisa menyakiti orang lain. Makanya hati-hati. Jadi komen yang tadi ini dari orang-orang Kristen yang ngaku murtad ini, anggap aja angin lalu ya. Karena kenapa? Dia ini tidak mengerti. Mereka ini tidak mengerti. Dan ingat, Kristen itu dengan Yahudi tidak ada hubungannya sama sekali. Kenapa Anda protes ya? Jadi nggak usah ikut campur, dan sudah jelas ya. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Baik, saya kira sudah sangat jelas ya, itu komentar saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.